Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rahmatil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali di malam 14 Ramadan 1441 Hijriah. Dan kita akan melanjutkan kajian kita Al-Bayan Mustafa fi Wasiyatil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita di halaman 85. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hifdzil lisani. Pasal tentang menjaga lisan. Bagaimana operasionalisasi penjagaan lisan ini yang direkomendasikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalamu la tu'ayyir ahadan bima fihi. Janganlah kalian menghina apapun yang ada dalam diri seseorang. Jangan menghina apapun yang ada dalam diri seseorang. Masya Allah. Ini terkait dengan apakah penampilan atau fisiknya, apakah dalam dia berpakaian, dalam dia berjalan, dalam dia berbicara dan lain-lain. La tu'ayyir ahadan bima fihi. Fama min lahmin illa wa fi adhun. Bukankah daging itu ada tulangnya. Ini gambaran, Bapak. Seempuk-empuk daging itu di dalamnya ada tulang. Sempol gitu kan, ataupun paha kambing, sapi gitu kan. Ya, daging yang bagus tentu dia berbalut atau membalut yang namanya tulang. Demikian pula apapun yang ada dalam diri seseorang jangan sampai menjadi bahan hinaan dari kita semua ini. Wala kaffarata li ghibatin. Tidak ada tebusan bagi dosa ghibah. Hatta yastahillahu au yastaghfiralahu. Yang bisa menebus dosa ghibah adalah apabila seseorang meminta halal, thalabul halal, istihlal kepada orang yang kita ghibah, kepada orang yang kita rasani. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab ketika benar-benar akan bertaubat. Atau au yastaghfirullah, atau dia selalu memintakan ampun kepada orang yang dijadikan bahan ghibah tadi. Jadi istighfar untuk orang yang menjadi korban ghibah kita. Ini tebusannya adalah minta halal atau berbuat baik kepada orang yang kita ghibah dengan cara memohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya Ali, wahai Ali, ma khalaqallahu fil insani afdhala minal lisan. Allah menciptakan sesuatu yang paling utama dalam diri seseorang adalah namanya lisan. Lisan adalah ciptaan Allah yang paling utama yang ada dalam tubuh manusia. Biyadkhul jannah. Dengan lisan itu seseorang
bisa masuk surga. Wa yadkhulun nar. Di samping itu, dengan lisan itu pula, dia bisa masuk neraka. Maka ada ungkapan, mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu. Dengan lisan seorang bisa masuk surga. Dengan lisan yang sama dia bisa masuk neraka. Maka perintah Nabi fasjunhu. Maka penjarakan lisanmu itu. Fa'inau kalbun. Karena sesungguhnya lisanmu itu kalau ketika tidak Anda kekang, itu kalbi seperti anjing galak yang suka menggigit orang. Jalan satunya adalah kurung dia, penjarakan dia. Penjarakan lisan adalah dengan cara mengendalikannya untuk tidak berkata-kata yang tidak baik. Masya Allah. Ya Ali, wahai Ali. La tal'an musliman. Wala dabbatan. Ali, jangan sampai Anda melaknat orang lain. Jangan sampai Anda melaknat binatang. Fatarji'al laknatu alaik. Boleh jadi laknat yang kau ucapkan kepada orang lain, yang kau ucapkan kepada dabah atau binatang itu, kembali kepadamu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi energi negatif yang kita lemparkan kepada makhluk Allah itu akan kembali kepada kita. Energi negatif itu. Demikian pula energi positif. In ahsantum li anfusikum, makanya. Wa in asatum falaha. Energi positif yang kita lepaskan untuk semesta ini, baik manusia, baik ciptaan Tuhan yang lain, alam semesta ini, itu akan kembali kepada kita. Oleh karena itu, sama ya, kita mengeluarkan energi, keluarkanlah energi yang positif karena itu akan kembali kepada kita. Alangkah indahnya apabila pertemanan kita, perkumpulan kita mengusung bersama-sama energi positif ini. Maka kesempatan yang lain Rasulullah SAW mengidentifikasi begitu tingginya nilai majelis ta'lim, begitu strategisnya majelis zikir. Karena apa? Ini adalah energi positif yang diusung bersama-sama majelis itu. Maka kemarin dikatakan barang siapa yang 40 hari tidak menginjak majelis ta'lim, maka dia akan tertutup hatinya. Kenapa? Tidak ada pancaran energi positif yang masuk ke dirinya. Akhirnya menjadi qaswatul qalb, hatinya menjadi keras. Karena itu dalam masa-masa social distancing, physical distancing ini, mari kita berinteraksi dengan guru-guru kita melalui media sosial ataupun layanan-layanan daring atau dalam jaringan ini. Dan ini menjadi sarana kita semua untuk berbagi energi positif menuju kenyamanan semesta. Amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wal yaqul khairan aw liyaskut. Jika seseorang itu mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamu. Muliakanlah tamumu. Wal yakul khairan. Dan
berkatalah dengan kata-kata yang baik. Kalau mampu, berkatalah kata yang baik. Auliaskut, kalau tidak mampu bicara baik, diam. Artinya apa? Kita mengendalikan lisan kita. Jangan sampai menjadi harimau yang akan menerkam kita sendiri. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama berkata, yamutul fata min athrati lisani. Seorang pemuda bisa mati karena terpeleset oleh lisannya. Lisannya terpeleset, maka seorang mati. Kematian ini bisa dimaknai dengan mati karirnya, mati masa depannya, mati rizkinya. Dan karena apa? Min athrati lisani, karena ketika ngomong dia terpeleset. Ngomong itu termasuk nulis status dan seterusnya. Ada banyak orang yang terpeleset karena ini di media sosial. Ya, kita hati-hati dalam bermedia. Kita harus bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial ini. Ya. Jangan sampai kita terpeleset yang mematikan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Walaysa yamutu al-mar'u min athartir rijli. Dan jarang orang itu mati karena terpeleset kakinya. Terpeleset kakinya. Kepleset omongan itu lebih berbahaya daripada terpeleset kaki kita. Kenapa? Ketika terkilir ada obatnya, ada tukang pijat dan sebagainya. Ketika kita terpeleset lisan kita, siapa yang akan mampu menghapus itu? Kecuali diri kita sendiri dengan bertaubat dan menerima konsekuensi dari kesalahan-kesalahan itu, baik dari sisi hukum Allah maupun dari sisi hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bisa jadi ungkapan yang dilandasi nafsu, kebencian, itu melahirkan tulisan-tulisan, ungkapan-ungkapan yang melanggar undang-undang transaksi elektronik atau UU ITE itu. Nah, inilah undang-undang dibuat itu untuk menjaga kenyamanan bersama, bukan hanya kenyamanan pihak tertentu, tapi kenyamanan bersama. Wa qala Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Idza tamma 'aqlul mar'i qalla kalamu." Apabila akal seseorang itu sempurna, seseorang ya, al-mar'u itu bisa laki, bisa perempuan ya. Qalla kalamu, maka dia sedikit bicaranya. Kenapa? Dia mampu memilah dan memilih apa yang harus dikatakan dan apa yang harus disimpan. Dia mampu menyaring sebelum sharing. Menyaring informasi apa yang dan apakah ini layak bagiku dan bagi orang lain. Karena ada saja informasi itu menarik bagi kita, tapi tidak untuk orang lain. Itulah pentingnya kita melakukan saring sebelum sharing. Yang pertama pakai sin, yang kedua pakai shot. Itu. Saring sebelum sharing. Inilah orang yang cerdas dalam bermedia. Cerdas dalam menggunakan alat komunikasi. Kalau komunikasi utama kita adalah lisan ini. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamu. Ini orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan ucapannya. Mampu mereka kan
tulisannya mampu mengendalikan emosinya dan seterusnya. Wa aikin bihumkil mar'i in kana mukatsiran. Dan cukuplah sebagai bukti Anda untuk yakin seseorang itu benar-benar bodoh, benar-benar dungu, bahasanya dungu ya, apabila dia itu banyak kata-kata, banyak bicara, tuh, seperti itu. Tong kosong, nyaring bunyinya, nah, dalam peribahasa yang diajarkan oleh guru bahasa kita di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tong kosong, nyaring bunyinya. Wa aikin bihumkil mar'i kathura ingkana mukatsiran. Cukup sebagai modal Anda untuk percaya bahwa orang itu dalam keadaan ahmak, dalam keadaan dungu, ingkana mukatsiran, dia banyak bicara. Dia banyak bicara, insyaallah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah untuk mampu mengendalikan lisan dan yang membahasakan lisan ini. Ada bahasa isyarat, apakah bahasa tulis, gitu, seterusnya. Ini ya, jadi teks-teks yang kita baca ini bukan hanya dipahami sebagai bahasa verbal, bahasa lisan, tapi bagaimana kita pun mampu mengaplikasikannya dalam konteks saat ini. Dalam hal ini adalah kita harus cerdas dalam bermedia, cerdas dalam mengungkapkan kata-kata, mengungkapkan perasaan-perasaan. Kita harus mampu saring sebelum sharing tadi. Inilah yang cerdas dalam bermedia. Itu tadi pedomannya adalah sebuah informasi mungkin pantas bagiku. Tapi apakah informasi ini pantas aku sampaikan kepada orang lain? Inilah proses kita dalam melakukan penyaringan terhadap informasi. Informasi banyak, ada bonus 20 giga, 100 giga bagi orang yang mau mengklik ini. Apakah ini benar? Nah, kita belum buktikan, tapi kita sudah sebar kepada orang lain. Nah, ternyata itu adalah phishing ataupun pihak-pihak lain yang berniat jahat untuk mencuri informasi kita, maka kita akan mendapatkan jariah dosa karena menyebarkan informasi yang tidak benar. Hindari hoax, dari kabar dusta, jangan sampai kita masuk dalam lingkaran pendusta atau jaringan yang menyebar kebohongan. Jaga lisan, jaga tulisan, jaga bahasa-bahasa lain yang merupakan aktualisasi dari pikiran dan keadaan alam bawah sadar kita. Ketika kebencian mewarnai, maka yang lahir adalah kebencian. Maka perintah Tuhan adalah kita untuk mengendalikan amarah itu. Mengendalikan lisan berarti mengendalikan hal-hal lain yang merupakan turunan dari bahasa lisan itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wal-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.